Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit flashback membahas sedikit tentang hubungan interpersonal ya. Jadi apa kaitannya antara hubungan interpersonal dengan komunikasi interpersonal yang setengah semester lalu kita bahas ya. Saya coba share screen. Nah, hubungan interpersonal itu masih di dalam konteks komunikasi interpersonal. Kenapa penting di sini relationship di dalam, jadi kalau misalnya hanya sekedar komunikasi interpersonal, seperti pembeli dengan yang jualnya berdua gitu ya di pasar, itu lebih interpersonal yang dalam transaksional ya. Tidak ada hubungan apa-apa kan di situ. Bukan teman kecuali sudah jadi langganan. Biasanya suka lebih akrab dan dapat diskon kan. Makanya di situ hubungan interpersonal itu sangat berpengaruh dan sangat penting di dalam komunikasi interpersonal. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, konsep dan hubungan antara hubungan interpersonal dengan komunikasi interpersonal. Nah kalau komunikasi interpersonal kan proses komunikasi yang terjadi dua individu, akrab dan harus tatap muka. Kemudian karena di sini ada hubungan interpersonal, makanya ada semacam konsep relationship is more important than content. Jadi terkadang di dalam komunikasi atau di dalam konteks komunikasi interpersonal itu, hubungan itu lebih penting daripada konten. Jadi semakin dekat hubungan kedua belah pihak, maka semakin efektif komunikasinya. Contoh seperti seorang anak dengan ibu, itu kadang ketika anak ada masalah, tidak banyak berkata-kata, cukup dipeluk sama ibu, masalah selesai. Itu nggak ada yang pernah seperti itu nggak teman-teman? Misalnya pulang dari kosan, terus pulang ke rumah, banyak masalah, terus nemeluk ibu dulu, nangis aja gitu. Terus ibu juga nggak ngomong gitu, tidak ada percakapan, cuma dipeluk aja. Tapi masalah itu setengahnya udah selesai. Nah itu karena hubungan semakin dekat yang tadi, maka semakin efektif komunikasinya. Kan semakin dekat kita semakin paham ya apa yang dia mau tanpa bicara. Betul nggak? Kayak sahabat kan, sahabat udah tahu kalau kamu lagi bete, nggak usah ngomong gitu. Dengan ngebales WA singkat-singkat itu, oh si Eta lagi bete misalnya gitu ya, itu udah tahu hubungan. Itu biasanya sahabat. Nah ini makanya ada jenis-jenis hubungan interpersonal di sini. Yang pertama hubungan pertemanan, kayak di kelas ya. Hubungan pertemanan itu kayak pertemanan kelas, pertemanan misalnya di grup-grup kayak diskusi misalnya atau di klub-klub kayak gitu, itu pertemanan. Tapi kalau sahabat itu biasanya cuma 1-2 ya. Teman-teman mungkin punya geng sahabat nggak sampai 10 orang kan, paling banyak sahabat yang deket itu 3 atau 2 ya. Kemudian hubungan pernikahan ini antara suami dan istri, itu hubungan keluarga antara bapak dan anak, antara anak dan nenek, antara kakek dan cucunya gitu. Dan yang terakhir adalah hubungan ibu dan anak. Di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya, Bu, kenapa hubungan keluarga dan hubungan ibu dan anak dibedakan? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ayo. Dan ini jenis-jenis hubungan interpersonal. Ini di buku ada sebenarnya, kalau teman-teman punya buku komunikasi interpersonal ini ada. Hubungan pertemanan contohnya tadi ya, teman sekelas. Kemudian sahabat yang dari SD sampai sekarang, atau misalnya di kuliahan juga ada sahabat. Pernikahan, kemudian hubungan keluarga, sama hubungan ibu dan anak, kenapa dibedakan? Ada yang bisa jawab? Karena biasanya anak lebih dekat sama ibu nggak sih, Bu? Ya, betul ya. Selain anak lebih dekat sama ibu, juga ibu pasti tahu mana anaknya karena dia melahirkan. Tetapi bapak belum tahu mana anaknya. Kalau dia punya istri lebih dari 4 misalnya atau 10. Betul nggak? Makanya hubungan bapak dan anak itu tidak sedekat ibu dan anak. Ini bukan orang muslim yang bikin buku ini, bukan. Tapi ternyata memang di luar juga banyak yang
ya mungkin karena sifat dari laki-laki itu istrinya lebih dari satu sehingga atau tidak terlalu dekat dengan anak gitu. Bukan hanya karena dia punya anak terlalu banyak, enggak. Karena ini juga banyak kasus ya kalau seorang anak, tapi kesininya juga banyak malah, apalagi anak perempuan yang deket sama bapaknya. Tapi sedekat-sedekatnya itu beda sama ibu dan anak. Mungkin karena lahir dari rahim ibu ya. Jadi semacam ada kabel yang tetap terhubung meskipun jauh. Ketika teman ada di kosan, lagi sakit demam, itu ibu bisa tahu langsung nelfon, "Neng kena naon?" Cenah. Gitu nggak? Kerasa nggak? Itu berarti di dalam konteks komunikasi interpersonal, hubungan antara ibu dan anak ini lebih penting gitu. Daripada komunikasinya, malah malah si nengnya suka ngomong, "Henteu Bu, teu naon. Oh nya tuh sing sehat padahal kamu lagi demam misalnya." Tapi nggak mau bikin ibu khawatir, kamu bilang, "Henteu Neng teu naon," cenah gitu. Ya nggak? Nah, sorana gitu Neng, gugah bobo cenah. Benar nggak? Ada yang pernah nggak saking pengen nenangin ibu, saking sayangnya ke ibu, berbohong yang baik, itu berbohong yang baik ya, saking nyaahna ke ibu gitu bilang. Henteu mah Neng mah nembe gugah bobo jadi suantena kieu cenah. Padahal gering, ya nggak? Ibu mah tahu kamu sakit walaupun kita berbohong tetap tahu gitu. Itu jenis-jenis ya, jenis-jenis hubungan interpersonal. Nah, kalau hubungan ibu dan anak, hubungan keluarga ini karena hubungan darah dan sangat dekat itu tidak akan dibahas lebih lanjut lagi. Nah, yang ini adalah hubungan yang tadi, hubungan pertemanan, persahabatan sama pernikahan. Karena itu kan asalnya orang lain, berarti ada tahapannya, ada step-stepnya. Ketika menjalin pertemanan itu ada step-stepnya. Nah, yang pertama itu perkenalan. Perkenalan ini kan di awal ya. Jadi pertukaran informasi awal. Nanya, kelas apa? Kelas A, B. Oh iya kita satu kelas gitu. Pertama kali lagi maba. Tapi kalian nggak ada maba ya? Ih kasihan banget langsung online ya. Ih sedih ih. Iya dah kuliah mah kikian mah lain kuliah atau udah asal virtual gini. Kalau ibu sih ngerasanya nggak kuliah gitu kalau virtual seperti ini. Tapi udah demi menyelamatkan nyawa kita sabar dulu ya. Mungkin insya Allah mungkin mulai September atau mulai semester depan kalau berkenan gitu. Kalau misalnya kasus COVID-nya menurun itu bisa ada offline ya. Karena bagaimanapun menurut komunikasi interpersonal itu lebih efektif kalau kita kuliah tatap muka gitu. Jadi lebih paham. Makanya menurut penelitian ada yang bilang bahwa kuliah daring itu membuat semakin tidak paham, apalagi untuk SD, SMP, SMA ya. Kalau anak kuliahan kan udah terlanjur pinter ya, jadi nggak terlalu ngefek. Tapi untuk anak SD, SMP, SMA itu semakin bodoh cenah mah gitu. Mama aku asal jadi nggak ngerti gitu. Apalagi kalau orang tuanya sama-sama kerja nggak ngejelasin, wah lebih tambah. Nah ini ya tahapan hubungan interpersonal yang untuk kasus yang 4. Hubungan pertemanan, yang 3 itu ya pertemanan, persahabatan, sama pernikahan. Jadi ada perkenalan dulu, kemudian ada PDKT. Nah setelah PDKT konfirmasi apakah mau jadi teman atau sahabat atau mau pacaran gitu, mau ta'aruf, terserah. Ini konfirmasi dulu di sini. Nah baru nanti keputusan di sini apakah mau menikah atau putus gitu atau apa, banyak ya, banyak faktor di sini. Tahapannya ini 4 secara garis besar, dari mulai perkenalan, pendekatan, konfirmasi, sama keputusan hubungan. Keputusan hubungan itu bukan berarti putus, keputusan apakah hubungan ini mau dilanjutkan, apakah hubungan ini udah teman aja, ternyata setelah lama kita kayaknya nggak cocok jadi sahabat, teman aja gitu. Jadi kalau teman mah kan tidak semua dicurhatin ya, di komunikasi interpersonalnya nggak semuanya. Nah ini kita bahas kalau misalnya yang menjadi langgeng hubungan interpersonal itu pasti sebaliknya dari ini ya. Jadi faktor-faktor penyebab putusnya hubungan interpersonal. Yang pertama tidak percaya lagi karena ada yang satu ngebohong biasanya. Kemudian perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu bisa disebabkan karena pindah tempat atau pindah kelas. Itu misalnya atau misalnya ada pindah jabatan atau pindah apa, itu membuat perubahan perilaku. Kemudian kesalahan yang dilakukan beruntun. Jadi udah dimaafin salah lagi, berulang salah lagi. Kan masa lupa terus-terusan ya. Nah, kemudian konflik yang berkepanjangan karena perbedaan tadi, misalnya perbedaan suku, perbedaan visi misi gitu ya.
itu juga bisa jadi konflik berkepanjangan, jadi putus. Kemudian pengkhianatan itu lebih tajam daripada yang tadi berbohong ya. Kalau berbohong mah misalnya pergi sama mama tapi kamu tuh lupa janji sama sahabat kamu. Nah, itu bisa berbohong. Tapi kalau pengkhianatan itu ketika orang itu misalnya persahabatan, ngomongin kejelekan kita ke orang lain yang sebenarnya orang itu benci sama kita. Nah, kayak gitu, itu pengkhianatan. Kalau di dalam persahabatan. Nah, kalau di dalam pernikahan misalnya pengkhianatan itu ketika dia tidak menafkahi atau misalnya tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Kalau misalnya punya istri lagi itu bukan pengkhianatan. Menurut buku ini ya, bukan menurut Ibu. Karena kadang-kadang aku mencintaimu tetapi aku juga mencintainya gitu. Jadi bukan berarti pengkhianatan. Kalau pengkhianatan makan menusuk dari belakang, kemudian tidak bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab, menafkahi, mencintai, tapi dia juga mencintai perempuan lain. Kalau laki-laki bisa begitu. Kalau perempuan mah nggak bisa. Karena kodratnya perempuan itu hanya bisa fokus satu. Beneran, itu mah kodrat ya. Saya tidak berbicara tentang agama ini. Udah bukan ustazah. Nah kalau laki-laki itu orangnya memang pada dasarnya suka tidak cukup satu gitu. Tapi tidak semua laki-laki, ada juga laki-laki yang sangat fokus satu, karena bagi dia cinta itu cukup satu, karena fokusnya juga satu. Gitu. Nah ini ya, jadi faktor-faktor yang menyebabkan putusnya hubungan interpersonal, ada 5, tidak percaya, terus perubahan perilaku, kesalahan yang terus-menerus, kemudian konflik berkepanjangan, serta pengkhianatan. Sampai sini ada yang tanyakan? Nah, kalau nggak ada yang tanyakan, kita langsung yang ini ya. Yang kedua, mengenai komunikasi kelompok. Saya coba share lagi. Ini mungkin minggu kemarin sempat selintas ya tentang komunikasi kelompok. Nah ini ya. Kalau nggak salah udah deh minggu kemarin ya, udah ya. Selintas komunikasi kelompok atau belum? Lupa saya. Jadi kan setengah semester lalu udah tentang komunikasi interpersonal sampai hubungan interpersonal aja ya. Kalau di YouTube-nya mungkin sudah ini atau belum. Nanti saya share dari YouTube-nya. Jadi yang paling lengkap di YouTube itu tentang komunikasi interpersonal dan kelompok. Kalau tentang mata kuliah lagi malah tidak kurang lengkap gitu karena memang saya lebih concern dan lebih suka di mata kuliah ini gitu ya. Apalagi kalau misalnya tatap muka itu banyak prakteknya. Jadi praktek keluar, praktek segala macam karena yang namanya komunikasi harus dipraktekkan. Kalau ini kan komunikasi melalui media tetap. Walaupun misalnya di dalam kelompok kecil ya, kita kelas itu kelompok kecil, termasuk kelompok kecil, tapi tetap aja melalui media Zoom. Tidak kecium siapa yang belum mandi atau udah mandi. Gitu. Jadi agak ini. Ini ya komunikasi kelompok, komunikasi yang terjadi di dalam sebuah kelompok. Bedanya dengan komunikasi interpersonal itu ya tadi kalau interpersonal itu akrab, ini ada yang semi akrab untuk kelompok kecil, ada yang formal. Tetapi tetap harus terencana, komunikasi kelompok itu terencana. Ini karakteristiknya, lebih ini ya, karakteristik komunikasi kelompok. Komunikasinya direncanakan, berstruktur kan ada ketuanya, ada bendahara gitu ya, ada sekretaris, semi formal dan formal. Semi formal untuk kelompok kecil, formal untuk kelompok besar. Partisipannya lebih dari 3 orang. Terus dialogis. Kalau kelompok kecil kayak kita di kelas nanti suatu saat offline itu dialogis. Jadi ketika saya menerangkan teman-teman bisa langsung feedbacknya, Bu mau nanya gitu ya. Jadi dialogis. Kalau kelompok besar seperti yang kayak apa ya ormas yang kayak gitu itu relatif sulit untuk tatap mukanya. Terus setiap kelompok itu mempunyai ciri khas kelompoknya. Contoh kelompok mahasiswa jurnalistik dengan kelompok mahasiswa humas itu punya ciri khas. Yang pertama dari pakaiannya, yang kedua dari cara bicaranya itu ciri khas. Atau gini deh kelompok mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi berbeda dengan kelompok mahasiswa dari Tarbiyah.
Dari pakaiannya kan suka beda ya. Mungkin bisa ini ya, udah bisa mengidentifikasi. Terus ada aturan atau norma. Di dalam kelompok kecil mungkin normanya lebih tidak tertulis, kelompok-kelompok besar itu ada ADART, jadi lebih tertulis. Nah, ini contoh kelompok kecil, kayak kelas kita ya, kuliah di kelas, kelompok diskusi, majelis taklim, kemudian kelompok pemecahan masalah itu seperti orang yang kecanduan rokok, berkelompok jadi kelompok pemecahan masalah. Terus klub hobi-hobi, misalnya kelompok memancing, ada klub geng motor, kemudian geng apa ya, geng belanja, geng kuliner misalnya kalau ada. Nah ini ya intinya komunikasi kelompok kecil, alur kelompoknya lebih cair. Nah ini ya bisa dibaca dan bersifat akrab meskipun tetap ada norma dan aturan kelompoknya baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah kalau yang contoh kelompok besar ini partai politik, organisasi kemasyarakatan, tablik akbar, seminar, simposium. Nah ini bedanya alur komunikasinya ini lebih kaku karena resmi. Jadi ada ADART yang tadi ya ada aturan segala macam sehingga anggota kelompoknya itu sulit bertatap muka juga, sulit dialogis. Hanya beberapa mungkin yang di pengurus besarnya kalau di sini. Nah ini kalau komunitas nih, komunitas itu sama seperti ini, seperti keluarga. Ini komunitas itu termasuk ke dalam kelompok kecil. Jadi kelompok primer di mana kohesivitasnya tinggi. Kohesivitas tinggi itu solidaritasnya tinggi, segala macamnya tinggi. Jadi mau benar, mau salah tetap dibela. Kayak keluarga ya. Seorang anak mau salah, mau benar pasti ibu bapaknya ngebela. Betul nggak? Nah itu adalah komunitas. Jadi komunitas itu bagian dari komunikasi kelompok kecil. Nah Bu, bagaimana kalau orang yang berkerumun misalnya di tempat tukang obat atau misalnya di bioskop itu kelompok nggak? Coba ada yang mau jawab nggak? Misalnya orang-orang yang berkumpul di pasar ngeliatin tukang obat lagi lagi promosi, kan berkelompok tuh. Itu termasuk kelompok nggak? Ada yang menjawab? Bukan Bu, itu kerumunan. Nah, pintar. Ya itu kerumunan. Karena tidak ada punya visi misi kan. Kadang-kadang cuma lihat ada yang langsung pergi gitu kan, itu kerumunan. Jadi yang di pasar, yang di bioskop itu ketika ketemu kan kalian nggak salaman sebioskop kan? Damang enggak kan? Kebayang nggak kalau kamu ke bioskop tuh salaman semuanya? Jadi itu kerumunan ya. Ya tujuannya ada, semuanya sama, tujuannya nonton bioskop, tapi belum tentu tujuannya sama. Ada yang pengen tidur, ada orang yang nggak bisa tidur di rumah. Itu di bioskop bisa tidur gitu. Ada. Jadi tujuan ke bioskop tuh macam-macam, makanya itu karena tujuannya berbeda, jadi itu merupakan kerumunan karena tidak saling mengenal ya. Itu bukan anggota kelompok. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Absennya tetap 2 ya teman-teman melalui INO sama PJ masing-masing. Dan minggu depan itu lebaran ya? Mau masuk lebaran? Ibu masuk lah, nggak ada kerjaan, ini mak nyawa. Waktu lebaran masuk, tak ibu oke pada masaknya, nggak usah ya. Ya kalau nggak ada yang tanyakan, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ini perkuliahan terakhir di bulan ini kali ya. Enggak Ketang. Nanti setelah lebaran, mungkin 1 kali lagi kalau masih mau libur gitu ya. Berarti minggu depannya lagi. Tetapi tugas yang tadi, tugas yang harus di-upload di YouTube, itu harus di-upload sebelum lebaran. Kalau sebelum lebaran nggak di-upload, nggak dinilai. Makanya dari kemarin kan kerjainnya, itu sampai ke mimpi-mimpi loh saya, teman-teman ngerjain, terus videonya tuh bagus. Tadi malam mimpi. Beneran. Masa mimpi mahasiswa, jarang-jarang loh. Ya mimpinya tuh teman-teman udah ngupload di YouTube tuh saya tuh nonton jadi gitu. Bagus banget ada yang setiap windownya itu seperti apa gitu. Kayaknya itu masa depan gitu. Biasanya nanti tuh suka sama kayak gitu. Beneran, aku sering mimpi kayak gitu.
Oh iya, persis banget seperti di mimpi. Jadi ada yang penampilannya itu animasinya tuh bagus gitu. Ketika tampil, jadi menampilkan satu window itu satu skin gitu ya, satu sequence. Tapi lucu misalnya window ini dengan kata-kata, terus dia tuh pakai di kepalanya itu pakai yang kayak kemarin kayak ada kata-kata. Jadi dia, yang blind, yang hidden gitu ya. Kalau yang blind, yang kata-kata di atas ininya tuh di orang lain, tapi kalau yang hidden di yang ngomong gitu ya komunikatornya. Pokoknya lucu aja animasinya. Mahasiswa teh paling ntar itu tuh mimpi, swear tadi malam mimpinya itu. Masa mimpi mahasiswa ya? Tugas-tugasnya bukan saat perorangannya. Jadi tugas-tugas teman-teman sudah diupload di YouTube dan saya nonton gitu di mimpi itu. Pasti nanti kejadian pasti ada yang bagus secara animasinya. Apa ya cara ngeditnya? Jadi durasinya cuma 5 menit tapi semuanya tercover 4 window, satu scene, satu sequence gitu. Karena biasanya anak milenial kan pintar-pintar. Jadi bisa ngeditnya bagus. Itu cuma mimpi sih ya, tapi kayaknya kenyataan deh. Lihat dari wajahnya pintar-pintar. Ya, nanti tugasnya ditunggu sebelum Lebaran. Berarti kalau sebelum Lebaran itu hari Rabu tuh paling telat. Hari Rabu sudah tayang upload di YouTube. Dan ke Ibu cuma ngumpulin linknya saja. Oke? Baik, sampai ketemu setelah Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Salam buat keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.